Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bersama-sama diberikan kesehatan. Salam dan salawat tidak lupa kita curahkan ke baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini Bapak akan memberikan materi yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelum itu saya memperkenalkan nama saya yaitu Bapak Sumitro Esos atau Sarjana Sosial. Saya mempelajari pelajaran di kelas 10 yaitu pelajaran ekonomi bisnis. Nanti kita bertemu dalam materi pembelajaran. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti pelajaran walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Imam Ghazali Sarjana Sosial selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Endang Iskandar Sarjana Pendidikan Magister Sains selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ahmad Mujain Sarjana Pendidikan selaku Kaprok dari OTKP, Ibu Yulia Sofianita selaku Kaprok dari BDP, dan juga Bapak Santoso selaku Kaprok dari Akuntansi atau AKL. Nah, pada kali ini Bapak akan memberikan materi yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kalian semua ketahui bahwa kemerdekaan yang kita raih dalam hal ini untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan tumpah darah juga dengan yang namanya disebut dengan pengorbanan bangsa Indonesia di dalam meraih kemerdekaan. Untuk itu kita sebagai siswa-siswi SMK Ar-Rahman wajib yang namanya mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak mudah, tidak gampang dalam meraih kemerdekaan. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara tujuan dari para penjajah. Dari penjajah di mana? Yaitu penjajah dari Eropa. Kita tahu bahwa yang pernah datang ke Indonesia pertama kali penjajah adalah Portugis. Yang kedua adalah Inggris. Yang ketiga Spanyol. Dan yang keempat adalah Belanda. Nah, kita tahu bahwa pada saat itu Indonesia di dalam hal ini masih yang namanya disebut dengan kerajaan-kerajaan. Masih terkotak-terkotak Indonesia. Jadi para penjajah ini mudah masuk, mudah menjajah. Apalagi bangsa Indonesia di dalam bidang pendidikannya ini masih sangat rendah. Nah, setelah tahun 1945 bangsa Indonesia yaitu membuat suatu namanya disebut dengan BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana selama 3,5 abad Indonesia dijajah oleh Belanda. Baik pengorbanan fisik dan juga tenaga moral material tidak terhingga Indonesia meruginya di sana. Akhirnya bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang namanya melaksanakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia bebas dari penjajah, Indonesia bebas dari penjajahan. Indonesia akhirnya merdeka yang diproklamirkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Bapak Soekarno dan wakil presidennya yaitu Bapak Muhammad Hatta dengan yang namanya Proklamasi Republik Indonesia. Dan untuk itu Indonesia terlepas yang namanya belenggu dari para penjajah, dan Indonesia selanjutnya memulailah hidup baru dengan adanya Indonesia bebas dari para penjajah. Indonesia masuk dalam peranan-peranan yang penting di dalam dunia internasional, seperti Indonesia masuk dalam keanggotaan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Indonesia turut campur yaitu dalam peranan yang namanya masyarakat non-blok atau berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan di dunia dengan bantuan-bantuan sosial. Nah, bagaimana peran kita di dalam mewujudkan impian-impian kemerdekaan? Nah, di sini
kita harus timbul yang namanya kesadaran, dan situ sudah tertuang di dalam yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 27 ayat 3 di mana diketahui bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam membela negara. Dan di sini kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita wajib membela yang namanya negara kita. Apakah itu dijajah, apakah itu dalam hal ini dijajah secara politik, secara senjata, atau dijajah dengan hal-hal budaya atau yang lainnya. Ini kita wajib yang namanya membela Indonesia dengan segala tumpah darahnya. Dan untuk kalian semua sebagai generasi muda, bahwa kesadaran bernegara ini timbul di dalam hal yaitu namanya kalian meneruskan perjuangan para perjuang. Dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh, dengan menuntut ilmu yang serius untuk kemajuan siapa? Untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan di sini bangsa Indonesia yang menganut sistem yang namanya demokrasi, Indonesia terbuka semua kepada seluruh warga negara Indonesia apabila ingin membangun dirinya, ingin membangun kemajuan pribadinya untuk bisa lebih maju. Indonesia siap membantu secara kepada warga negaranya. Tinggal warga negara itulah yang yang siap bekerja keras untuk kemajuan Indonesia. Jangan sampai kalah kita dari negara-negara lain. Contohnya dari negara yang nggak jauh tetangga, yaitu negara ASEAN. Dulu Malaysia belajar di Indonesia. Dulu Malaysia menimba ilmu di universitas-universitas negeri di Indonesia. Sekarang mereka sudah tidak lagi belajar di Indonesia. Apa penyebabnya? Mungkin karena ilmu-ilmu di Indonesia mengalami kemunduran atau ketidakmajuan. Akhirnya apa? Malah mereka yang lebih maju daripada Indonesia. Atau ada generasi-generasi muda Indonesia yang belajar di luar negeri, menuntut ilmu di luar negeri. Akhirnya mereka tidak mau kembali lagi ke Indonesia. Kenapa? Ya mungkin di sini ada yang namanya disebut reward yang kurang bagus. Nah, disinilah kecintaan kita terhadap kesadaran bernegara Indonesia ini perlu ditanamkan terus menerus. Apalagi kita di sini dikatakan sebagai namanya disebut di dalam Pancasila ada yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian tahu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita banyak, ya, masyarakat kita adalah masyarakat majemuk atau masyarakat multikultural. Kita banyak agama, kita banyak suku, kita banyak ras, kita banyak yang lain-lainnya yang bisa menimbulkan beragaman dalam hal itu konflik. Kita banyak mudah konflik kita. Kenapa? Karena kita banyak yang namanya multilateral atau multikultural, baik agama yang tadi, sosial, budaya. Dan di sini kita sebagai bangsa sebenarnya harus bangga. Bangsa-bangsa lain tidak ada yang tidak banyak yang namanya multikultural. Kita banyak. Dengan segala perbedaan-perbedaan kita satukan dalam yang namanya kemajuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebenarnya bangsa yang kuat, bangsa yang gagah, bangsa yang penuh dengan kerja keras dan gigih dalam bekerja. Untuk itu Bapak berharap kepada kalian semua, kesadaran berbangsa dan bernegara kepada kalian sini, kalian camkan dulu. Pertama, mungkin kalian kalau kita lagi aktif belajar di offline ya, belajar yang harian di pelajaran, maksudnya masuk seperti biasa, kita namanya ada upacara bendera. Nah, disitulah timbul yang namanya kesadaran. Dengan adanya upacara bendera, kalian dengan itu bisa memahami atau menjiwai bahwa upacara itu adalah dalam hal ini kita hikmat, kita memahami tentang perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia di dalam melaksanakan kemerdekaan. Itu satu. Yang kedua,
kita juga memahami bahwa dalam ini banyak perbedaan-perbedaan sikap dan tingkah laku yang harus kita hilangkan dari budaya-budaya Indonesia. Orang Indonesia kita tahu adalah orang yang ramah tamah, orang Indonesia adalah orang yang sopan santun, orang Indonesia adalah orang yang toleransi yang tinggi. Dan disitulah kita harus namanya kemajuan itu kita tutupi dengan hal-hal yang tadi yang sifatnya adalah ramah tamah, toleransi dan yang lain-lainnya. Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia maju dalam hal apapun, dalam hal olahraga, dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal sosial budaya dan lain-lainnya. Ini yang harus semua kita tanamkan di dalam hal yang namanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Tatanan politik Indonesia, tatanan kebangsaan Indonesia udah ada. Kita sudah punya ada yang namanya wilayah Indonesia, kita punya pemerintahan, kita punya presiden, kita sudah ada semua. Tinggal apa? Kita sebagai warga negara tinggal memicu diri kita untuk bisa lebih maju dalam memahami yang namanya kemerdekaan. Dengan apa? Dengan berbuat yang lebih baik untuk kemajuan. Karena bagaimanapun generasi muda kalian semua adalah generasi penerus harapan bangsa. Kami yang sudah tua, para guru-guru yang sudah tua, ya sudah tidak bisa lagi untuk bisa memberikan proses kemajuan. Kalianlah sebagai generasi penerus, tolong camkan cita-cita kalian setinggi langit. Camkan bahwa impian-impian kalian bisa terwujud. Karena kalian adalah tinggal di Indonesia dengan menganut sistem demokrasi, dengan menganut sistem di mana semua orang bisa maju dengan kerja kerasnya. Kita berupaya untuk bisa maju, kita bisa sukses di dalam kehidupan kita karena kita adalah di negara Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua siswa-siswi SMK Ar-Rahman yang baru ini di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ini, kalian memilih SMK Ar-Rahman dengan hati kalian, dengan pikiran kalian, dengan jiwa kalian. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada dorongan apapun kalian masuk di sini. Ini adalah kesadaran kalian masuk di SMK Ar-Rahman untuk dari kalian, yaitu menimba ilmu baik segi rohani, baik dari segi keilmuan. Mudah-mudahan kalian bukan hanya kompeten di dalam bidang ilmu yang kalian dapatkan di SMK Rahman, yaitu sesuai dengan jurusan kalian. Kalian juga secara rohani, secara religius, insya Allah kalian bisa mendapatkan di SMK Rahman. Untuk itu kepada kalian semua siswa SMK Ar-Rahman, baik putra atau putri, siswi amat, kepada kalian semua masuk di SMK Ar-Rahman 3 tahun bukan hal yang lama, 3 tahun adalah hal yang cepat. Timba ilmu semaksimal mungkin di SMK Ar-Rahman. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa dan cerdas, terampil dan bertakwa. Demikian dari Bapak. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.